Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjal Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Perjalanan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirip seperti perjalanan kehidupan manusia secara kasar. Manusia dari benih dari bapak dikandung dengan ibu 9 bulan 10 hari lalu dilahirkan. Begitu juga perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencari jati dirinya agar dapat mengenal Tuhannya, karena yang tidak dapat mengenal dirinya mokal dapat mengenal Tuhannya. Kebanyakan menganggap ruh sama dengan Tuhan, entah ruh siapa saja, juga ruh patung sapi buatan Samiri atau makhluk lainnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ritual di Gua Hira kurang lebih 15 tahun baru mendapat ayat atau surat Iqra atau disebut atau disuruh baca, dan beliau memberi pencerahan, mengajarkan ilmu ketuhanan atau tauhid dengan rasa takutnya penduduk di sana, karena ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperbolehkan dan melarang menyembah berhala patung. Nantinya Mekah menjadi sepi pengunjung pariwisata religi, karena di sana zaman itu banyak patung dari bangsa lain yang diadopsi agar semua para saudagar dapat beribadah di Mekah. Dan saat ini di sana, kalau kita perhatikan kembali ke masa itu, para bangsa Arab memusuhi baginda Nabi saat itu, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya hijrah ke Madinah, dan di Madinah disambut dengan hangat penuh kegembiraan dan menjadi cikal bakal sholawat Nabi. Dan setelah istri yang dicintai mati, meninggalkan duka yang mendalam di hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Duka berlalu, lalu baru Isra Mi'raj dan mendapatkan perintah sholat 5 kali dalam sehari. Belum ada kewajiban sholat yang diajarkan keimanan. Tentunya sebelum beriman diajarkan makrifat dulu, karena kalau tidak makrifat dulu, yang diimani apa dan yang diimani siapa. Kalau ada yang mengaku ustadz dan menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi mereka itu musuh dalam selimut umat Islam sendiri. Ustadz tersebut tidak paham dengan apa itu arti dari syahadat yang menjadi rukun Islam yang ke-1, yang menjadi dasar Islam yang semua agama
Apakah seperti mereka dapat disebut beragama, awal beragama, mengenal Tuhannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun memberi pencerahan ilmu keimanan atau tauhid, tentunya makrifat dulu baru beriman. Anak usia 13 kurang lebihnya masa balik dan masa kewajiban melakukan sholat, dan apabila sudah dapat diajak berpikir atau berkomunikasi secara dewasa, maka berkewajiban mencari ilmu tauhid yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan ke Sayyidina Ali, dan nantinya tauhid yang akan ditegakkan Imam Al-Mahdi dari sanad itu atau beliau. Jangan biarkan anak cucu Siti Khoturah atau nenek moyang orang Nusantara terpecah belah ulah mereka yang bertauhid bermata sebelah, atau yang hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan satu sisi ayat yang lainnya. Jangan biarkan dan selamatkan anak cucu Nabi Adam dari pengaruh mereka yang ingkar satu ayat ketuhanan atau ingkar seruan ayat ketuhanan. Jangan samakan, jangan sekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Untuk kalian yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk, jangan mengaku Islam yang paling benar. Benahi imanmu, jangan ingkari ayat-ayat Al-Quran. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalam.